Ya, surgical management of trigeminal neuralgia. Slide. Ada beberapa hal yang mungkin nanti akan kita skip karena tadi juga udah jelaskan ke pembicaraan sebelumnya, tapi juga waktunya juga agak berat ini ya. Slide lanjutkan. Ya, ini tadi definisinya udah cukup jelas ya. Apa yang disampaikan sebelumnya, slide. Sedikit tentang anatominya, bahwa kondisinya adalah memang di CPA, cerebropontine angle itu cukup sempit ya, di mana yang paling sering yang menimpa dari trigeminal nerve itu adalah superior cerebral artery ya. Slide. Ini distributionnya dari trigeminal nerve 51, 52, dan 53. Slide. Sejarahnya, slide lanjut aja. Ini kasusnya, demografinya, di mana perempuan lebih banyak, perempuan lebih banyak daripada laki-laki, banyak. Right? Penyebab yang tersering adalah vascular loop. Oke, slide terus. Ini posisi anatomisnya, kita tahu. Ini SCA, dan ini cranial nerve, trigeminal nerve. Slide. Slide lagi. Oke, nah ini clinical features-nya. Nah, kita tahu bahwa penting sekali untuk kita tahu di mana pain distribution-nya harus sesuai dengan pain distribution dari trigeminal neuralgia, trigeminal nerve. Kemudian karakteristiknya dari ada paroxysmalnya ya. Kemudian dan dia bisa pain-nya itu bisa di-trigger oleh beberapa gerakan-gerakan ya, seperti mengunyah, menelan, bicara, seperti itu ya, atau juga menggosok gigi. Maka sering pasien-pasiennya juga biasanya sudah dari dokter gigi dalam waktu yang lama, sudah beberapa giginya bahkan sudah pernah dicabut. Terus, oke, ini saya kira juga dijelaskan tadi. Slide. Ini juga sudah dijelaskan bahwa pada beberapa case kita justru sering memang tidak bisa melihat dari gambaran MRI-nya bahwa di situ ada compression dari neurovascular compression seperti itu. Tapi kita harus melihat dari klinikalnya. Klinis pasien itu menjadi hal yang penting sekali pada penyakit pada kasus ini. Nah, kalau seandainya itu bisa disupport oleh adanya gambaran MRI dengan dapatnya neurovascular compression, itu sungguh sangat baik. Kalau tidak, kita harus mengeksklud hal-hal yang lain. Apakah ada temporomandibular joint yang problem, atau problem di giginya, seperti itu yang harus dieksklud. Kita bisa mengesampingkan problem-problem lain. Slide. Ya, terus. Saya kira ini sudah dibahas tadi dengan cukup baik oleh Dr. Uji ya, slide. Nah, ini adalah decision making untuk surgery. Beberapa hal yang penting bahwa kita ketahui, failure of medical therapy, ya, kemudian recurrence yang cukup sering, symptoms-nya yang timbul dalam waktu yang lama, tapi juga bisa terjadi kualitas hidup pasien yang sudah cukup terganggu, walaupun dengan obat-obatan, diberikan obat, tapi kualitas hidupnya juga tidak baik ya, dengan pemberian obat-obatan. Slide. Ya, ini saya kira tadi udah cukup panjang juga dibahas. Slide. Oke, sebagai pilihan pertama adalah MVD, microvascular decompression. Saya ingin bicara khususnya tentang MVD ini, karena sebenarnya ini
tindakan operasi yang sangat safe, ya, sangat bloodless, jadi sangat minimal perdarahannya, dan tindakan operasinya itu kurang lebih seperti keyhole operation saja. Jadi operasinya bukaannya juga sangat kecil dan sangat memungkinkan untuk kita lakukan karena hampir di seluruh center bedah saraf itu sudah memiliki mikroskop. Ya, jadi walaupun ada pilihan-pilihan lain, ada gamma knife, tapi tentu itu bukan pilihan utama karena selain juga bukan hal utama yang diselesaikan, tapi juga tidak tidak semua center memiliki itu. Slide. Ya. Oke, ini kita sudah bicarakan tadi bahwa kita exclude ada hal-hal lain yang mengganggu dental problems, MJ dislocation, ya, temporal arthritis, atau juga postherpetic neuralgia. Slide. Nah, ada beberapa step yang sebenarnya klasik untuk kita lakukan. Itu yang pertama adalah positioning. Pilihan yang saya sering lakukan dan memang itu pilihan utama saya adalah park bench position. Park bench position itu seperti ini. Dia posisinya seperti ini dengan lateral decubitus. Kalau di sini lesinya kita curiga compressionnya di sisi kanan, maka posisinya kurang lebih seperti ini dan nanti operator akan ada di sini. Kepalanya sedikit fleksi dengan dua jari antara dagu dengan sternumnya, dengan dadanya. Slide, lanjut. Nah, dan ini posisi dari view dari belakang pasiennya di mana uh, operator berada di sini. Dan yang paling penting adalah kalau kita mengejar trigeminal nerve, maka posisi pasien vertexnya ini sejajar dengan lantai. Jadi ini posisinya sejajar dengan lantai. Saya lebih cenderung melakukannya dibalik, di mana posisi kepala pasien itu tidak di posisi kepala tempat tidurnya. Karena ini ada rongga kosong. Di sini saya bisa lebih nyaman bekerja karena kaki saya bisa lebih rileks gitu ya. Nah, jadi seperti ini kondisinya. Seperti biasa kita harus berikan patch bantal di bawah aksilarinya, kemudian bantal di sini, terutama yang ini untuk menjaga blood flow-nya, tidak ada compression. Kemudian pasien juga di stretch, diikat seperti ini supaya nanti kalau kita melakukan manuver kanan dan ke kiri itu tidak terlalu berbahaya buat pasiennya. Dan shouldernya, bahunya ini kita tarik sedikit arah bawah karena itu menambah ruang untuk kita bekerja. Di gerakan tangan kita tidak terganggu. Tapi hal yang terpenting kalau kita mengejar dari trigeminal nerve, maka kita harus pastikan vertexnya ini sejajar dengan lantai. Ya, seperti ini. Kalau kita mengejar ke yang lebih bawah, lebih ke inferior, kita bisa sedikit turunkan ke bawah sekitar 10-15 biji. Right? Kabur ya. Baik, ada 3 hal penting yang sebenarnya menjadi pegangan kita dalam kita menentukan insisinya. 3 hal penting itu yang harus paling penting kita ingat itu adalah mastoid eminence-nya, itu harus bisa kita raba, mastoid eminence-nya, kemudian digastric groove-nya, ya, kemudian inion di sini. Kemudian meatus acousticus terusnya. Jadi itu marker-marker penting yang penting sekali buat kita untuk bisa membayangkan kira-kira posisi-posisinya di mana. Jadi kita ambil garis dari meatus acousticusnya ke inion, itu ditarik garisnya. Ya. Kemudian kita ambil satu garis ya, di atas digestive groove,
registry groove-nya di sini. Jadi di atas registry groove ini kita ambil satu garis ke arah mastoid tip-nya. Nah, perpotongannya itu, perpotongan dari antara garis iniomeatal dan over registry groove ini, perpotongannya ini adalah junction-nya. Junction dari sigmoid dan transverse sinus. Nah, ini jadi titik penting. Saya nggak terlalu pegang asterion. Kenapa? Karena asterion itu sering bervariasi. Saya pegang titik perpotongan ini. Junction-nya ada di sini. Maka kira-kira borehole yang akan kita lakukan nanti itu di sini. Borehole-nya. Nah, ini penting sekali. Ini hal yang paling penting dari preparation kita sebelum operasi dilakukan. Dan garis insisinya hanya satu garis ini. Jadi panjang garis ini kurang lebih sekitar paling sependek-pendeknya 3 cm, yang panjangnya 5 cm. Ya, 3/4 dari garis itu adalah di bawah dari iniomeatal line ini, dan 1/4-nya itu di atasnya. Ya. Kalau seandainya ini, kalau pasien ini kelihatan kurus ya, lehernya juga bagus, panjang. Tapi kalau pasiennya gemuk, lehernya juga pendek, kita bisa tarik sedikit nih ke arah medial. Sedikit lengkungan, untuk kita bisa nanti membersihkan otot-otot lebih banyak di sini. Jadi untuk kita harus clean nanti, kita bisa pegang mastoid tip, registry groove-nya harus kita bisa pegang ya pada saat kita membersihkannya nanti. Ya, jadi itu penting. Iniomeatal line, over registry groove line, titik perpotongannya, junction, kemudian borehole-nya di mana. Ya. Saya biasanya garisnya lurus saja. Kecuali kalau dia gemuk, dia lurus tapi lengkung di bawah. Slide. Ya, ini daerah yang direncanakan ya, untuk borehole-nya. Ya. Nah, setelah kita melakukan bor di sini, kita akan melakukan craniotomy dan kita harus lihat, kita harus temukan junction ini. Kita harus bisa ngintip junction-nya, kita harus bisa ngintip juga sigmoid, transverse, dan junction-nya. Itu harus kita bisa lihat, kita harus bisa intip. Dan kecenderungannya kita akan sedikit buka sinus di sini. Jadi dari lubang-lubang itu kita harus bisa buka sedikit dan di bevel, di drill dengan high speed drill untuk kita bisa menentukan arah masuknya. Ya, jadi di groove, di bevel sedikit tulangnya, itu kita bisa masuk. Ya. Oke. Oke. Ya, jadi kurang lebih bukaannya itu hanya sebesar uang 100 rupiah ya sekarang ya. 100 rupiah apa uang 500 rupiah gitu. Sekarang ya, kalau uang zaman dulu uang 50 rupiah ya. Oke, slide. Slide. Ya. Nah, balik kembali. Ya. Setelah kita lakukan bor nanti balik lagi deh, balik ke bone tadi ya. Setelah kita lakukan borehole, kita akan ketemu duranya, kita tahu nanti ya, tadi bisa dibicarakan, kita harus temukan junctionnya, kita harus dapat di sigmoid dan transverse. Nah, kita akan dapat dura di situ. Nah, pada saat potong dura, buka duranya, kecenderungannya adalah dilakukan dengan T, dengan lengkungan di sini. Slide. Nah, lengkungannya di sini, kemudian garis T-nya di sini. Sehingga kita bisa, jadi T-nya itu menjelang ke sigmoid. Jadi T-nya di sini. Jadi kita buka, kita bisa dapat nih T-nya. Dan begitu kita buka dura,
yang kita dapati adalah cerebellum yang langsung kelihatan. Gitu ya. Jadi sepertinya nggak ada celah untuk kita masuk, apalagi untuk kita bekerja. Tapi jangan takut karena di situ teman kita adalah arachnoid. Jadi apakah dengan needle 25 dose atau jarum halus ya, itu kita buka arachnoidnya sedikit demi sedikit, dan setelah dengan jarum halus biasanya kita lakukan dengan micro scissors, kita buka dengan micro scissors, terus nanti LCS-nya akan keluar. Lambat-lambat LCS-nya keluar, dan hal pertama yang dilakukan adalah kita larinya membersihkannya kemari. Walaupun kita tahu nanti kita akan ngejar kemari, ke trigeminal. Tapi kita akan buka dulu ke bawah. Karena di bawah itu sisterna yang paling besar. Jadi kita harus bocorkan itu ke arah bawah, jadi ke lateral inferiornya. Nah, kita akan masuk ke sana dan buka arachnoidnya. Dan pada saat kita bisa buka arachnoid di lateral inferior itu cerebellumnya akan sangat rileks. Okay? Cerebellumnya akan sangat rileks. Slide. Nah, pada saat cerebellumnya akan rileks, kita nanti akan mulai akan bisa masuk slide balik ke yang sebelumnya. Ya, pada saat ini kita udah mulai masuk dengan watches. Watches kita mulai tangan kanan kita pegang micro scissors, ya. Kemudian kita pegang watches, di tangan kiri kita itu menekan sedikit dengan watches di bawahnya atau dengan petis ya. Petisnya sebaiknya di bawah petisnya itu atau watches tadi kita berikan rubber dam atau karet. Kalau nggak ada, kita bisa pakai handskun yang kita potong. Jadi handskun yang kita potong itu kita letakkan di bawah dari watches kita atau petis kita. Karena petis kita itu akan kita miringkan. Jadi dia dari sini, satu petis itu akan bergerak dari sini, kemari, seperti itu ya. Nah, itu dengan adanya lapisan handskun, itu akan membuat smooth, jadi nggak merusak cerebellumnya. Ya. Dan biasanya saya pegang suction yang sangat kecil, yang ukuran mikro, yang biasanya itu suctionnya itu tidak selalu menghisap, tidak selalu nyedot. Jadi dia bisa jadi bagian dari kita menekan ke cerebellumnya, kemudian kita membuka arachnoidnya sedikit demi sedikit sampai dia rileks, dan cerebellumnya bisa dengan lembut bisa tertarik ke arah medial dan kita buka rongganya. Slide. Ya, kita akan ketemu. Nah, setelah itu kita akan bergerak dari yang dari inferior lateral tadi, kita akan bergerak naik ke atas. Kita akan pertama kali ketemu biasanya 7 and 8 nerve complex. Nah, kalau udah ketemu itu, kita perlu sedikit lagi naik ke atas dan lebih ke dalam. Dan sekali lagi, kita harus buka arachnoid di situ. Ya, kita harus terus buka arachnoidnya untuk sampai bisa ketemu dan kita bisa lihat. Slide. Nah, pada saat kita masuk setelah 7 and 8 kompleks itu, ketemu nervus 5 itu dalam keadaan naked gitu ya, dalam keadaan telanjang gitu. Biasanya nervus 5-nya, trigeminalnya, beserta loop, kalau ada loop, atau pembuluh darah di sekitar neurovaskular area neurovaskular anatomi di situ, itu selalu diselubungi oleh arachnoid. Jadi jangan beranggapan bahwa kita akan ketemu sesuatu seperti gambaran seperti ini. Kita nggak akan ketemu nih seperti ini. Karena dia akan ketutup. Dia akan seperti ini cenderungnya. Jadi arachnoidnya itu harus kita buka. Kita harus lakukan diseksi arachnoid. Ya. Kemudian nanti setelah diseksi arachnoidnya, slide.
Baru kita berpikir, setelah bersih, nah kita baru bisa lihat tuh di mana posisinya. Nah, jadi biasanya cenderungnya seperti ini. Nah, ini yang kita harus temukan, uh, loop atau pembuluh darah yang terlibat. Jadi setelah kita buka arachnoidnya, awalnya kita buka mungkin dengan micro scissors, tapi setelah itu kita punya apa namanya yang kalau guru saya dulu Dr. Lukas bilang seperti kuping aja ya, jadi dia ada L gitu, yang ujungnya itu tumpul, nah itu bisa membantu untuk membersihkan arachnoidnya di sekitar-sekitar ini. Ditarik-tarik aja arachnoidnya, dia akan bersih dengan ke muka. Dan kita mulai memasukkan patch di situ, awalnya seperti ini, satu patch, nah setelah dia masuk ke sini, patch ini akan kita dorong ke sana. Kita dorong, patch-nya akan didorong sehingga arteri ini kita nggak masuk ke bawahnya, tapi arteri loop ini akan keluar ke atas. Kalau sudah kita dorong satu kali, kita akan masukkan patch berikutnya, kita dorong lagi. Dia sampai seperti ini. Kemudian patch yang ketiga atau mungkin bahkan keempat, baru dia loop ini lepas ke atas ini. Dan jadi seperti ini. Nah, pada saat dia lepas seperti ini, kita dorong loop patch-nya ini untuk dia jadi ada di bawah dari loop arteri tadi. Ini teflonnya, ban patch watches-nya ini teflon yang kita dorong seperti ini. Nah, pada saat ini terjadi, selesai. Pasien udah, insya Allah sudah relief pain-nya. Jadi nggak ada masalah. Nah, yang sering terjadi adalah kenapa setelah operasi pasien tidak sembuh, dia nggak ketemu. Pasiennya nggak ketemu ini. Operatornya nggak ketemu. Mana pembuluh darahnya yang mengganggu. Nah, biasanya kalau seperti itu, kita bisa pakai endoskop. Ya, jadi kamera endoskop masuk untuk bisa ngelihat, mencari di daerah sekitar ini, di mana ada pembuluh darah lain yang terlibat. Jadi, kalau kita masuk dan ternyata kelihatan yang nggak ada masalah, nerve ini bebas, kita nggak ketemu loop seperti ini, nah, ada dua hal yang penting kita ingat. Apakah memang kita benar, pasien seleksinya udah benar tadi, bahwa ini benar pasien trigeminal neuralgia, tapi kalau itu salah, udah kacau. Persiapan operasinya berarti nggak baik. Jadi, kemungkinan kedua adalah kita belum lihat di mana loopnya, maka Anda perlu buka arachnoid yang lebih besar lagi. Kita buka arachnoidnya di sekitar sini untuk kita lihat di mana dia. Seperti tadi, coba balik ke slide sebelumnya. Nah, ini kadang sering cenderung kita nggak lihat, gitu. Ada loop di sini. Karena dia tertutup oleh arachnoid. Nah, waktu dia ketutup oleh arachnoid dan kita nggak bersihkan, kita nggak ketemu apa-apa. Sepertinya nggak ada loop, nggak ada neurovaskular kompleks yang saling menekan, yang berkonflik ya, seperti itu. Slide. Oke, slide. Saya tadi perlu sampaikan bahwa untuk menghindari infeksi, kita pastikan mastoid air cell-nya ya itu dilakukan, ya tadi kita buka tulang kan, mastoidnya kita drill, yang kemudian tadi saya katakan di bevel sedikit tuh di sininya. Nah, itu di bone wax lagi. Jadi waktu masuk kita kasih bone wax, kita jaga. Waktu keluar lihat lagi bone wax-nya masih di situ enggak. Kalau tidak di situ lagi, bone wax lagi. Jadi bone wax in, bone wax out. Gitu ya. Karena itu sangat menjaga kemungkinan untuk infeksi. Kemudian tutup duranya, sering sekali kita nggak bisa tutup dura seperti ini. Kita bisa ambil graf ya dari os atau dari otot untuk kita tambal grafnya, dilebarkan sedikit. Dan setelah itu kita bisa tutup. Untuk menjaga
post operative problem, ya kita dianjurkan untuk melakukan invasive arterial pressure monitoring. Jadi kalau ada lonjakan dari kenaikan tensi pasien, itu bisa langsung dilakukan intervensi oleh terutama untuk tim ICU, tim anestesinya. Memang saya tidak pernah dapatkan ada masalah post operatif yang seperti itu. Juga antiemetic medication, ya, kita jaga pasien untuk tidak batuk, tidak nausea, tidak vomiting, ya, jaga untuk dia tenang pas operasinya. Ya, slide. Yang paling sering adalah superior cerebral artery. Ini yang paling sering, walaupun masih mungkin oleh IK, dan vertebrobasiler. Juga venous compression, ada beberapa kasus bisa kita temukan. Juga bisa terjadi ada arteri, ada venous. Pada saat kita mulai bersihkan arachnoid di sekitar kompleks nervus 5 tadi, nervus trigeminal tadi, apapun yang Anda temukan, apakah itu vena atau arteri, singkirin semua. Jangan sampai ada yang bersinggungan kah, apalagi kalau sampai compressing. Ya, even touching dia saya singkirin, pisahkan. Ya, slide. Ya, ini operative findings ya, yang ilupnya kita bisa lihat seperti tadi yang saya sebutkan. Kita slide. Oke. Jadi MVD ini sesuatu yang sebenarnya safe operation. Ya, saya pernah bicara tentang satu operasi. Kalau MVD ini bukan safe operation, wah, pasien tidak ada tempatnya untuk dilakukan karena sama dalam arti pernah dalam satu diskusi waktu itu kita mau bicara bukan tentang bedah saraf, tentang transplant hepar. Waktu itu saya bicara dengan orang operatornya, bagaimana kemungkinannya kita melakukan transplant hepar kalau seandainya reseksi saja kita masih buruk. Karena kalau kita reseksi hepar juga buruk, artinya kan donornya yang sehat ada kemungkinan berbahaya setelah memberikan dilakukan reseksi heparnya. Itu nggak boleh. Nah, sama seperti ini. Kalau ini bukan operasi yang aman, ini nggak boleh karena kita sebenarnya tidak merusak apapun dalam kasus ini. Ya, tidak merusak apapun. Jadi non-destructive procedure. Jadi harusnya operasi MVD ini sesuatu yang straight, aman, dan bisa dilakukan dengan baik. Slide. Ya. Ya, saya kira major surgery oke. Comorbid dalam arti saya lebih cenderung menyerahkan itu ke toleransi operasi kepada teman-teman dari apakah dari penyakit dalam atau dari jantung atau apa sesuai dengan comorbid yang dimiliki oleh pasien ini, juga oleh teman-teman anestesi yang mungkin tidak pasien ini untuk dilakukan. Kalau more blood loss saya pikir ya kalau dibandingkan dengan PRGR, percutaneous rhizotomy, mungkin lebih ya blood loss-nya. Tapi saya kira ini juga dari pilihan operasi bedah saraf, bukan operasi yang perdarahannya cukup, perdarahannya besar. Harusnya ini bloodless. Slide. Oke, thank you. Terima kasih.